Sayang, kamu cinta kan sama aku? Kalau iya, tunjukin bukti lewat foto seksi kamu. Ini tentang Naysila, gadis miskin yang menikah dengan gurunya karena salah mengirim foto seksinya kepada sang guru. Kejadian ini merupakan kejadian paling memalukan yang pernah dialami oleh gadis itu. Naysila merupakan siswi yang masih duduk di bangku SMA Galaksi Putih. Nama lengkapnya Naysila Mutiara Dewi. Tapi teman-temannya seringkali memanggil Nay dengan sebutan oncom, karena orang tua Nay yang merupakan penjual oncom. Tapi sungguh, biar begitu, sekalipun ia tak pernah malu dengan pekerjaan orang tuanya. Menurut Nay, itu jauh lebih mulia daripada oknum pejabat yang suka korupsi. Nay sangat bangga disekolahkan dengan uang halal. Meskipun di sekolah itu mungkin ia jadi siswi termiskin, karena sekolahnya merupakan sekolah terfavorit di kota tersebut. Isinya anak-anak konglomerat. Memang, Nay tidak sulit mendapatkan teman. Namun kadang-kadang Nay merasa dia seperti sering dimanfaatkan oleh teman-temannya. Karena kerap kali beberapa temannya mencontek PR milik Nay saat teman-temannya itu belum selesai mengerjakan tugas sekolah. Semua orang mengenal Naysila sebagai gadis berprestasi dan juga gadis baik-baik yang tidak pernah neko-neko. Ya, semua itu benar. Sebelum ia mengenal seorang pria bernama Yoga. Nay dan Yoga berkenalan di sosmed. Mereka kenal di sebuah grup perkumpulan muda-mudi kreatif. Nay sangat aktif di grup itu, terutama dalam memberikan quotes-quotes penyemangat. Postingannya juga kerap mendapat like bejibun. Tak hayal, ia menjadi idola di sana. Suatu hari, Nay menuliskan sebuah quotes yang cukup sensitif yakni tentang penjombloan. Isinya kurang lebih seperti ini. Nggak apa-apa nggak punya ayang, yang penting hati senang. Bukan tanpa alasan dia menulis quotes itu. Nay cukup terganggu dengan user bernama Wulan yang kerap menyindir jombloan maupun jomblowati. Seolah-olah menjomblo itu hal memalukan dan menyedihkan. Dari postingan itu, tiba-tiba Wulan dan teman-temannya menyerang di kolom komentar milik Nay. Dih, jomblo sedang menghibur diri dari kengenesan. Sok bijak, gak laku bilang aja mblo. Muka lo geradakan ya, makanya gak ada yang mau. Itu hanya segelintir komentar yang bernada pedas. Masih banyak lagi komentar-komentar tajam dan nyelekit lainnya sampai membuat Nay menghapus postingannya. Esoknya Nay beristirahat dari bersosmedan. Padahal biasanya dalam sehari dia bisa 3-4 kali memposting quotes-quotes penyemangat. Moodnya menjadi rusak gara-gara pembulian itu. Sebenarnya dia bisa saja membalas dengan kata-kata yang lebih kasar dari komentar mereka. Tapi, dia tak mau melakukan itu. Nay yakin, orang-orang seperti mereka kalau diladeni akan semakin menjadi. Esoknya, Nay mengurung diri di kamar, meratapi takdirnya yang entah kenapa serasa tak pernah adil. Di dunia nyata dia kerap dibully. Di sosmed pun ia tetap dibenci. Padahal dia merasa tidak pernah membenci orang lain. Tapi kenapa orang tak menyukainya? Padahal Nay sering menebar kebaikan. Tapi kenapa tetap kebencian yang didapatnya? Di tengah lamunannya, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ada sebuah notifikasi Facebook berupa pesan. Nay membukanya dengan malas. Hai Snow White, nama samaran Nay di sosmed. Tumben gak muncul di grup. Nay mengkerutkan dahi, lalu menggerutu kesal. Udah tahu bad mood gara-gara si Wulan, masih aja tanya. Pasti dia mau ikut-ikutan bully gue. Ting, orang itu mengirim pesan lagi. Padahal yang tadi belum dibalas. Menurutku, jomblo itu gak buruk-buruk amat kok. Kadang ada yang memilih jomblo untuk menjaga kewarasan. Ya gimana ya? Kadang-kadang orang yang pacaran bukannya bahagia malah bikin stres. Banyak contohnya kok. So, kamu gak perlu peduliin omongan mereka. Nay mulai tertarik dengan kata-kata bijak yang dikirim cowok itu. Nay pun membalas pesannya dan mereka mulai berkenalan. Cowok itu bernama Yoga. Karena Nay merasa nyaman mengobrol dengan Yoga, mereka pun bertukar nomor WhatsApp agar memudahkan dalam komunikasi. Yoga orangnya cukup ramah dan pengertian. Mereka sangat nyambung ketika ngobrol. Yoga mampu mengimbangi Nay yang kadang sering kaku. Seiring berjalannya waktu,
Akhirnya mereka saling membuka diri dengan melakukan video call. Saat itu, Nai merasa deg-degan saat akan melihat wajah Yoga. Selama ini mereka sama-sama tak pernah mengirim foto satu sama lain. Baik Yoga maupun Nai merasa cukup nyaman dengan pertemanan dan hubungan mereka yang apa adanya tanpa ada apanya. Nai begitu kaget saat melihat wajah Yoga di layar ponselnya. Pria itu ternyata benar-benar tampan. Keren, pokoknya di luar ekspektasi Nai. Lebih tepatnya, sangat jauh dari ekspektasinya yang mengira Yoga ini pria dengan wajah pas-pasan. Saat itu, Nai merasa sedikit minder kepada Yoga karena penampilan Nai yang sederhana dan berkacamata. Kelihatan cupu banget. Namun Nai tak melihat ada ekspresi kekecewaan di mata Yoga. Pria itu malah tersenyum dan bilang, "Manis," atas responnya pertama kali. Cukup satu kata namun mampu membuat tubuh Nai seperti dibawa terbang ke awan. Bahkan dia sampai takut detak jantungnya akan kedengaran orang saking kencangnya. Nai tersipu malu. "Kamu tambah cantik kalau senyum gitu. Lesung pipinya bikin kamu tambah manis." Yoga kembali memuji Naysila. Nai jadi salah tingkah sampai bingung mau menanggapi seperti apa ucapan Yoga. Tapi kemudian Nai memberanikan diri untuk memuji pria itu balik. "Kakak kamu juga ganteng banget." Yoga tertawa, lalu menatap Nai dengan tatapan yang bikin melting. "Kamu gugup ya?" Duh, dia malah tanya. Jelas iyalah, Yoga. Hubungan mereka pun semakin dekat dan dekat lagi. Nai dan Yoga akhirnya resmi berpacaran. Mereka tinggal di beda kota. Yoga berada di kota Semarang, sedangkan Nai di Bandung. Jadi mereka menjalani hubungan jarak jauh alias LDR. Awalnya Yoga memang baik dan tidak neko-neko. Tapi suatu hari dia meminta sesuatu kepada Nai. Yoga bilang dia ingin melihat Nai tanpa hijab. Nai yang saat itu masih labil dan bucin pada Yoga karena ia merupakan cinta pertamanya pun akhirnya menuruti keinginan cowok itu. Nai mengirimkan fotonya yang tanpa hijab. Yoga langsung mengajak Nai video call dan melihatnya secara langsung. Saat itu dia kelihatan terpana sekali. Bahkan sampai memuji Nai kalau gadis itu cantik seperti bidadari. Siapa wanita yang tidak senang dipuji seperti itu? Lalu Yoga meminta yang lain, yaitu menyuruh Nai untuk membuka kacamata yang dia pakai. Nai lagi-lagi menurutinya. Dan lagi-lagi juga Yoga memuji Nai. Mereka semakin bucin akut, semakin larut dengan perasaan cinta mereka. Hubungan mereka terus berlanjut. Mereka tak pernah bertengkar sekalipun. Yoga sangat perhatian dan baik kepada Nai, sehingga gadis itu merasa amat nyaman meski hubungan mereka semakin lama semakin intim. Nai tidak sadar bahwa hubungan mereka sudah termasuk kategori tak sehat. Sampai akhirnya, di suatu hari gadis itu melakukan kesalahan besar dan fatal. Saat itu Yoga memintanya untuk mengiriminya foto dengan baju seksi. Namun karena selama ini Nai memang bukan gadis yang suka umbar aurat, dia pun menolaknya. Namun Yoga tak menyerah. Dia terus merayu Nai dan meyakinkan gadis itu bahwa Yoga adalah jodohnya. Saking bucinnya, Nai tidak berpikir panjang. Nai menuruti keinginan Yoga. Setelah mengambil foto dirinya yang hanya menggunakan underwear, gadis itu pun buru-buru mengirimkan foto tersebut yang niatnya dikirimkan kepada Yoga. Tetapi karena dia kurang fokus, Nai tak sadar kalau dia telah salah kirim. Nai benar-benar tidak menyadarinya sampai Yoga menghubunginya. "Sayang, fotonya mana? Udah belum? Gak sabar nih lihat bidadari seksi," rengek Yoga di seberang telepon. Nai mengkerutkan dahi. "Udah kok yang, emang gak ada?" tanya Nai heran. "Dari tadi aku udah bolak-balik cek sayang, tapi nggak ada." Nai buru-buru membuka aplikasi hijaunya tanpa mematikan sambungan teleponnya dengan Yoga. Matanya langsung terbelalak. Begitu melihat fotonya yang ternyata malah terkirim ke kontak guru biologinya yang bernama Pak Araf. Nai membeku. Dia merasa dunianya bakal kiamat hari itu juga. "Halo? Halo sayang." Kejadian memalukan itu benar-benar membuat Nai down. Dia benar-benar bingung harus berbuat seperti apa. Malu, takut, was-was dan tak bisa tenang. Itu yang dirasakan oleh Nai.
Sebenarnya Nai sudah menghapusnya, tapi percuma saja, karena foto itu sudah terbuka. Sudah centang biru yang artinya sudah dilihat oleh si penerima. Nai terlihat gelisah menunggu barangkali ada pesan masuk dari Pak Araf. Tapi sama sekali tak ada pesan atau panggilan yang masuk. Hanya ada pesan dan telepon dari Yoga, yang tentu saja dia abaikan. Bagaimana mungkin Nai bisa menerima telepon dari Yoga, sedangkan dia adalah sumber masalahnya? Enggak, Yoga enggak salah. Aku yang salah. Aku yang bodoh. Nai merasa mungkin ini adalah sebuah teguran dari Tuhan untuknya karena sudah melanggar larangannya. Padahal selama ini ibunya selalu berpesan pada Nai untuk jangan pacaran, karena pacaran itu dosa. Dan dengan bodohnya, Nai malah tidak bisa mengendalikan masa pubernya saat sudah mengenal yang namanya cinta. Sehingga sekarang hidupnya terancam hancur berantakan. Semalaman dia tak bisa tidur, terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal terjadi. Mampukah? Dibully di sosmed saja mentalnya sudah kalah. Apalagi dibully satu sekolah. Pagi ini tak seperti biasanya. Moodnya untuk berangkat ke sekolah benar-benar hancur. Dia sama sekali tidak bersemangat. Dan gelagatnya itu jelas terlihat oleh sang ibu. Nai, kamu sakit. Kok kelihatan lemes gitu? Gimana nggak lemes, Bu? Anakmu ini udah ngelakuin kesalahan fatal. Maafin Nai, Bu. Mungkin Nai bakal dikeluarin dari sekolah. Semua kerja keras ibu buat menyekolahkan Nai mungkin bakal sia-sia karena hal konyol yang udah Nai lakukan. Nai memang benar-benar anak gak berguna. Nai mengutuk dirinya dalam hati. Bicara langsung mana berani. Ditanya kok malah ngelamun. Gak baik lo bengong pagi-pagi. Tegur ibu Nai. Gadis itu pun tersadar saat mendengar suara sang ibu, lalu menggeleng pelan. Lagi dapet, Bu, jawabnya berbohong. Ibu mengangguk pelan. Pantes, sakit banget ya, sampai anak ibu lemes gitu. Mau ibu bikinin kunir asem? Tawarnya sambil mengusap pundak putrinya. Nggak usah, Bu, udah telat. Nai juga nggak mau repotin ibu. Tolak Nai dengan halus. Tapi ibu khawatir sama Nai. Takut nanti di sekolah belajarnya nggak fokus. Terlihat raut wajah khawatir dari sorot mata wanita parubaya itu. Ya, memang sesayang itu sang ibu kepada Nai. Tapi sayangnya gadis itu malah berbuat sesuatu yang mungkin akan mengecewakannya. Mungkin senyumnya akan berubah jadi kesedihan. Sebentar lagi. Enggak, itu nggak boleh terjadi. Aku nggak mau lihat ibu nangis. Pagi ini aku harus ketemu sama Pak Araf. Aku harus ngomong sama dia, minta maaf. Aku gak peduli misal dia mau caci maki aku. Tapi yang jelas aku bakal memohon. Kalau perlu bersimpu di kakinya supaya Pak Araf enggak membongkar aibku. Mudah-mudahan Pak Araf masih punya hati. Tekad Nai dalam hati. Nai enggak apa-apa. Ibu gak perlu khawatir. Dia menggenggam tangan ibunya agar dia tidak khawatir lagi. Ya sudah, kalau ada apa-apa telepon ibu ya. Iya, Bu. Nai memberikan senyum terbaiknya meskipun jelas isi hatinya bertentangan dengan apa yang kelihatannya di luar. Setelah memarkirkan sepedanya di parkiran sekolah, Nai terlihat buru-buru mencari keberadaan Pak Araf. Tujuan pertamanya tentu langsung ke kantor, tempat guru-guru biasa berkumpul. Tapi saat sampai di sana, ia tak menemukan keberadaan lelaki yang dia cari. Cari siapa, Nai? Tanya Bu Alina, guru bahasa Indonesia. Nai mencium tangan Bu Alina sebagaimana adab murid pada gurunya. Nai cari Pak Araf, Bu. Apa beliau sudah datang? Tanya Nai harap-harap cemas. Kayaknya belum sih. Emang Nai mau ada perlu apa sama Pak Araf? Bu Alina sepertinya penasaran. Tapi nggak mungkin kan Nai bilang kalau dia mau bahas soal foto salah alamat kemarin. Bisa-bisa Nai diceramahin. Gak ada apa-apa, Bu, cuma ada yang mau aku tanyain soal biologi. Ada yang gak paham dan sedikit bingung ngerjainnya. Bagus, sekarang kamu udah mulai belajar dari pembohong, Nai. Pagi ini saja sudah 2 orang yang kamu bohongi. Oh, oke. Bu Alina hanya manggut-manggut. Seakan tak sabar, Nai memilih untuk menunggu di parkiran saja. Tentu setelah berpamitan pada Bu Alina. Di parkiran itu, Nai merasa waktu seperti berjalan begitu lambat.
Padahal ia tadi berangkat di jam seperti biasanya. Setelah jadi patung manekin selama beberapa menit, suara gaungan motor 4 tak milik guru yang terkenal tampan itu pun akhirnya terdengar. Nay langsung menoleh ke arah suara itu. Dari jarak yang tak begitu jauh, Nay bisa melihat pria yang menerima fotonya semalam sedang melepas helmnya. Rambutnya dia rapikan dengan cara disisir menggunakan jarinya. Pemandangan pencuci mata yang sangat mubazir untuk dilewatkan oleh Nay. Kalau diperhatikan dengan seksama, damage-nya Pak Araf memang mahal banget. Dia sama sekali nggak kelihatan kayak guru. Lebih ke aktor Korea yang lagi nyamar jadi guru. Emang setampan itu Pak Araf. Makanya cewek-cewek suka jejeritan kalau dia lewat. Namun sayang, nggak ada satupun siswi di sekolah ini yang berhasil dekat dengannya. Itu karena pribadi Pak Araf yang tertutup dan sifatnya yang dingin, melebihi kulkas yang diimpor langsung dari Antartika. Pak Araf jarang ngomong, kalau bicara hanya seperlunya saja. Tapi kalau soal mengajar, entah kenapa caranya menjelaskan materi pelajaran justru sangat mudah dipahami. Materi yang sulit dan rumit bisa jadi mudah mempelajarinya kalau Pak Araf yang menerangkan. Nggak terbelit-belit dan ilmunya tersimpan dengan baik di kepala murid-murid. Sekian menit, Nay terus memandangi Pak Araf. Dia tak sadar kalau pria yang ditatapnya itu sudah jalan menuju ke arahnya. Dan ketika sampai di depan Nay yang seperti patung, Pak Araf sempat berhenti sebentar. Namun sedetik kemudian dia kembali melanjutkan langkahnya tanpa menyapa Nay sama sekali. Untungnya Nay langsung sadar ketika wangi parfum Pak Araf yang segar menyapa hidungnya. Pak Araf, saya mau bicara, panggil Nay refleks. Pak Araf berhenti, lalu membalikkan tubuhnya dan menatap Nay dari jarak 1 meter. Entah kenapa Nay malah gemetaran lagi. Aliran darahnya seakan langsung membeku melihat tatapan tajam Pak Araf. Nyalinya langsung menciut seperti kerupuk ketumpahan air 1 bak. Cafe Ardan jam 4 sore, kita bicara di sana. Seakan tahu apa niat Nay, Pak Araf langsung memberikan ulti. Padahal Nay sudah berharap kalau lelaki itu nggak benar-benar membuka fotonya. Nay juga sempat mengira Pak Araf nggak melihatnya. Makanya Pak Araf tak memberikan respon apapun tadi malam. Tapi sekarang, Nay seakan ditampar dengan kenyataan bahwa semua ini bukan mimpi. Boleh nggak sih aku berdoa supaya dia kepleset terus kepalanya kebentur lalu hilang ingatan? Boleh nggak sih? Katakan dia memang jahat berdoa yang jelek-jelek. Tapi rasanya dia enggak kuat. Ini terlalu memalukan, terlalu menakutkan, terlalu besar untuk dihadapi olehnya. Ardan Cafe. Rupanya Pak Araf orang yang sangat disiplin. Padahal Nay cuma terlambat 1 menit, tapi dia sudah ada di sana duluan. Apa jangan-jangan dia udah gak sabar buat ceramahin Nay? Atau mungkin tak sabar ingin memberikan pelajaran pada murid kurang ajar seperti Nay? Memikirkan itu, rasanya Nay jadi ingin putar balik. Tapi dia ingat ibunya. Nggak bisa, dia nggak boleh nyerah sebelum berjuang. Ibu nggak pernah ngeluh bikin oncom setiap hari buat nyekolahin kamu, Nay. Masa semudah itu kamu nyerah? Setelah berjuang mengumpulkan keberanian, Nay pun berjalan ke arah meja yang ada Pak Arafnya. Namun ketika langkahnya semakin dekat, Pak Araf membuatnya terpana dengan penampilannya yang sangat berbeda. Gantengnya emang jauh beda, tapi penampilannya yang memakai baju non-formal semakin mengukuhkan kalau dia emang mirip aktor Korea yang maskulin dan tampan enggak ketulungan. Ya ampun Nay, kamu mikir apa sih? Bisa enggak kalau fokus saja sama masalahnya? Lagi-lagi Nay memarahi diri sendiri. Saking keselnya sama dirinya sendiri yang enggak waras itu. Sempet-sempetnya mengagumi ketampanan seorang pria di saat ada masalah besar yang sedang dia hadapi. Maaf, saya terlambat ya Pak. Nay menyapa duluan, karena sejak tadi Pak Araf fokus main handphone. Kalau tidak disapa, mungkin mau sampai malam dia nggak menyadari keberadaan Nay di sana. Bakal kusyuk berkencan dengan ponselnya itu. Pak Araf mematikan benda persegi itu, lalu menyuruh Nay untuk duduk. Mereka duduk berhadapan. Suasana terasa jadi begitu kikuk. Hening karena keduanya sama-sama diam. Aku bisa. Aku pasti bisa. Ayo Nay, kamu harus bisa. Mau seperti apapun responnya nanti, kamu harus siap tanggung konsekuensinya. Jadilah dewasa dan kuat. Setelah mengumpulkan keberanian, Nay pun mulai buka suara.
Sa, menikahlah dengan saya. Rahasiamu akan aman selamanya. Pak Araf menyela cepat, seakan tak memberikan kesempatan Nai untuk menyelesaikan ucapannya. Gadis itu langsung melotot. Kaget, jelaslah. Siapa yang gak kaget diajak nikah mendadak?